Bab 1281. Roh Senjata. Brian Jiang dan Messi Lee secara alami mengerti apa maksud Mile. Mereka saling memandang. Brian Jiang berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir, karena kita sudah membentuk aliansi, tentu harus maju dan mundur bersama." Messi Lee melirik Mile Ye dan tidak berbicara. Terhadap Mile ini, Messi Lee tidak pernah percaya padanya. Dia bahkan merasa ruang buku masih ada di tangan Mile, tentu saja dia tidak punya bukti. Namun, dia selalu mewaspadai Mile. Sekitar setengah jam kemudian, Mile meninggalkan paviliun alam peri. Dia pergi dengan senyum puas di wajahnya. Kerajaan Dewa Sumeru. Di sebuah aula kecil di istana, pemimpin kerajaan dewa duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Jericho Liu telah meninggal. Dewa pedang super di Sekte Pedang Abadi sudah mati. Dan dia juga mendapat kabar dari dunia Elysium bahwa Bodhisattva Agung Weidian dan lainnya juga meninggal. Wajah pemimpin kerajaan Dewa Sumeru suram seperti air. Setelah sekian lama, mata pemimpin kerajaan Dewa Sumeru berkilat bingung. Bagus Tiandao 5 dimensi. Aku masih meremehkanmu. Seberapa kuat saferamu ini? Saat ini, pemimpin kerajaan Dewa Sumeru sedang bingung. Pada saat itu, seorang biksu yang mengenakan kain tiba-tiba muncul di aula. Biksu itu mengenakan jubah dan memegang lampu minyak di tangannya. Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru memandang biksu. Saat melihat orang itu datang, dia sedikit terkejut, lalu bangkit dan membungkuk sedikit. Buddha Reinhardt. Buddha. Di dunia Elysium, di atas Bodhisattva adalah Buddha. Buddha Reinhardt mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, "Nona itu pasti telah mencapai alam kebenaran Taoisme legendaris itu." Alam kebenaran Taoisme. Wajah pemimpin kerajaan Dewa Sumeru berangsur-angsur menjadi serius, dan berkata dengan lembut, "Alam kebenaran Taoisme." Buddha Reinhardt mengangguk, dia adalah escape yang sebenarnya, dan juga alam kebenaran Taoisme yang sebenarnya, tanpa cacat. Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru terdiam, dalam hati sangat terkejut. Buddha Reinhardt berkata dengan lembut, "Tidak disangka, seorang Tiandao ternyata mencapai alam kebenaran Taoisme." Saat berbicara, tatapan rumit muncul di matanya. Seorang Tiandao bukan hanya escape sejati, tetapi juga alam kebenaran Taoisme. Ini bukan hanya melampaui ekspektasi kerajaan Dewa Sumeru, tetapi juga melebihi ekspektasi dunia Elysium. Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak menyangka kultivasi seorang Tiandao bahkan lebih menakutkan daripada manusia. Alam kebenaran Taoisme. Alam kebenaran Taoisme tanpa cacat. Perasaan tidak berdaya muncul di hati pemimpin kerajaan Dewa Sumeru. Kerajaan Dewa Sumeru tidak memiliki master setingkat ini. Tingkatan alam tertinggi yang dikenal oleh kerajaan Dewa Sumeru saat ini hanyalah jalan alam kebenaran Taoisme dan masih tidak sempurna. Karena master escape yang sebenarnya, untuk saat ini, seluruh kerajaan Dewa Sumeru satu pun tidak ada, apalagi alam kebenaran Taoisme sejati. Setelah beberapa saat, pemimpin kerajaan Dewa Sumeru memandang Buddha Reinhardt, "Master, sepertinya kita harus menyerah." Seorang master alam kebenaran Taoisme sejati, orang semacam ini sudah cukup membuat kerajaan Dewa Sumeru putus asa. Meskipun kitab Taoisme sangat menggiurkan, tapi harus lihat ada di tangan siapa. Jika di tangan orang seperti saferamu, kerajaan Dewa Sumeru benar-benar tidak ada pemikiran untuk merebutnya. Nyawa lebih penting. Tampak mengetahui apa yang dipikirkan pemimpin kerajaan dewa, Buddha Reinhardt tiba-tiba berkata, "Jangan berkecil hati, Raja, gadis itu dihantui penyebab bencana. Sekarang, dia sendiri kesulitan untuk melindungi diri.
Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru sedikit mengernyit, penyebab bencana. Buddha Renhat mengangguk, sejauh yang kami tahu, dalam tubuh Tuan Muda Ye ada penyebab bencana. Ini adalah penyebab bencana pertama sejak masa lalu hingga sekarang, dan orang yang memiliki penyebab bencana ini akan diganggu oleh sebab akibat sepanjang hidupnya. Dan yang terkait dengannya juga akan terkena dampak dari penyebab bencana ini. Nonamu itu bukan hanya berhubungan dengannya, tetapi juga secara paksa ikut campur dalam urusannya untuk menghentikan penyebab bencana baginya. Sekarang dia telah terjerat oleh penyebab bencana, dan dia mungkin sedang terluka. Tubuhnya terluka. Pemimpin kerajaan dewa dengan cepat bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Buddha Renhat berkata pelan, "Keluarga Buddhisku menyimpulkannya. Setahu kami, dia pernah memblokir alam semesta 5 dimensi tidak kurang dari 5 kali. Bencana 5 dimensi ini, bukan hanya bencana langit tetapi juga bencana hati manusia, dia pasti mengalami serangan balik." Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru menggelengkan kepalanya, dia sangat kuat, bagaimana bisa terkena serangan balik? Buddha Renhat terdiam cukup lama dan berkata, dia sebelumnya mungkin tidak begitu kuat. Pemimpin kerajaan dewa terdiam. Buddha Renhat berkata lagi, babak baru bencana 5 dimensi akan segera tiba. Jika dia masih ingin melindungi alam semesta 5 dimensi, itu adalah kesempatan terbaik kita. Pemimpin kerajaan dewa terdiam. Jika terus mengincar Saveramu, pasti sangat beresiko. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan balas dendam Master Alam Kebenaran Taoisme. Buddha Renhat menatap pemimpin kerajaan Dewa Sumeru, apakah pemimpin kerajaan Dewa mau menyerah? Pemimpin kerajaan Dewa terdiam. Buddha Renhat mengatupkan kedua tangannya, pemimpin kerajaan Dewa, apakah kamu pernah berpikir jika Mile benar-benar membuka ruang buku, saat itu tiba, nonamu ini mendapatkan kitab Taoisme. Mendengar itu, ekspresi pemimpin kerajaan Dewa berubah. Buddha Renhat berkata dengan ringan, kita sudah tidak ada jalan mundur, karena tidak ada jalan lagi, maka akan mati. Kitab Taoisme ini adalah harapan kita satu-satunya. Setelah hening lama, pemimpin kerajaan Dewa Sumeru berkata, Buddha Renhat, apakah ada cara agar bencana 5 dimensi ini datang lebih awal? Renhat mengangguk, ada. Mile kembali ke alam semesta 5 dimensi. Ladiaan dan Wina Lian masih dalam masa pelatihan, keduanya mewarisi seni bela diri dari tetua berbaju putih. Dia percaya setelah kedua gadis itu selesai, maka akan terjadi perubahan kekuatan yang sangat besar. Dan Wine, Sisi, dan Aro juga dalam masa pelatihan. Mereka bertiga sebenarnya sudah mencapai alam escape sebelumnya, tapi bukan escape yang sebenarnya. Namun kini, dengan bimbingan Adelina Ye, mereka bertiga mulai bergegas mencapai alam escape yang sebenarnya. Begitulah dia dan situ mereka berlima mencapai alam escape sejati. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan alam semesta 5 dimensi akan mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Di sebuah halaman, Adelina Ye terdiam saat melihat batu Taoisme yang dikeluarkan Mile. Mile memandang Adelina Ye, Nona Ye, apakah benda ini benar-benar dari dunia bawah? Adelina Ye menoleh melihat Mile, menghela nafas dengan suara rendah, kamu benar-benar adalah hantu paling sial dalam sejarah. Mile. Adelina Ye menatap batu Taoisme itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Benda ini adalah harta karun dunia bawah. Dan jurus 3 kehidupan yang terkandung di dalamnya dikenal sebagai teknik inti kedua sejak zaman kuno hingga modern. Mile tiba-tiba berkata, lalu apa teknik inti pertama? Adelina Ye melirik Mile, teknik inti kitab Taoisme. Kitab Taoisme ke-9 adalah inti dari kitab Taoisme, yaitu adalah teknik inti. Teknik inti kitab Taoisme. Mile terkekeh. Jurus 3 kehidupan ini sangat hebat.
Adelina Ye memandang Mile, apakah kamu sudah gila? Wajah Mile penuh garis-garis hitam, kenapa kamu marah orang? Adelina Ye menunjuk ke batu tiga kehidupan, apa kamu tahu, apa yang akan dibawakan benda ini kepadamu? Mile ragu sejenak, lalu berkata, membawa masalah dunia bawah. Adelina Ye tanpa ekspresi, status benda ini di dunia bawah setara dengan status kitab Taoisme di dunia atas kita ini. Mile berkata dengan suara dalam, kalau begitu aku kembalikan kepada mereka. Adelina Ye mencibir, aku takutnya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, batu tiga kehidupan tiba-tiba bergetar, di atasnya, dua pola dewa muncul lagi. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mile berkedut, dan dengan cepat berkata, tidak kembalikan. Tidak kembalikan. Mendengar ini, pola dewa di batu tiga kehidupan berangsur-angsur menghilang. Melihat ini, Mile menghela nafas lega, sialan, orang ini tidak mau kembali ke dunia bawah. Bagaimana ini? Biarkan batu ini kembali, batu ini langsung ingin menyerangnya, tidak membiarkannya kembali, dunia bawah akan datang dan menyerang dirinya. Tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap batu ini. Dia seharusnya tidak mengganggu benda rusak ini sejak awal. Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, batu ini pada awalnya melarikan diri dari dunia bawah. Harus diakui, benda ini sangat kuat, langsung melarikan diri dari dunia bawah ke dunia atas. Dan juga sudah bersembunyi begitu lama. Bicara sampai di sini, dia melirik Mile, orang ini bertentangan dengan dunia bawah. Jika kamu memilikinya, kamu bertentangan dengan dunia bawah. Mile berkata dengan suara dalam, aku tidak ingin memprovokasi dunia bawah. Adelina Ye sedikit bingung, lalu untuk apa kamu bawa benda ini? Mile tersenyum kecut, Nona Ye, dialah yang ingin mengikutiku. Setelah lama terdiam, Adelina Ye berkata dengan ringan, aku mengerti. Dia ingin memanfaatkan kamu untuk berperang melawan dunia bawah. Mile buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tidak setuju. Apakah berguna? Adelina Ye memandang Mile, dia akan terus mengikutimu, apa kamu punya solusi? Mile terdiam. Dia benar-benar tidak ada pilihan. Adelina Ye berkata dengan nada dingin, kamu tidak bisa menyinggung dunia bawah, tapi biar ku beritahu, kamu bahkan tidak bisa menyinggungnya sekarang. Selain nonamu itu, sekarang di alam semesta ini tidak ada yang bisa menekannya. Dan jika dia bermain nyawa, nonamu mungkin tidak berdaya terhadapnya. Saat mengatakan itu, dia melihat Mile, kemampuanmu tidak begitu besar, tetapi kemampuanmu untuk menimbulkan masalah sebenarnya tidak kecil. Mile terdiam. Bahkan dia juga sangat terzalimi, dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk memprovokasi benda ini, benda inilah yang memaksa ingin mengikutinya. Hanya bisa dikatakan, bencana yang ditakdirkan. Adelina Ye tiba-tiba bertanya, kamu tahu dunia bawah? Mile menggelengkan kepalanya, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Adelina Ye memandang Mile, aku bisa memberitahu kamu dengan sangat bertanggung jawab, tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Karena di sana ada alam escape sejati dan alam kebenaran Taoisme sejati, ini bukanlah hal yang paling menakutkan, yang paling menakutkan adalah mereka juga memiliki master di atas alam kebenaran Taoisme. Di atas alam kebenaran Taoisme. Mendengar ini, kelopak mata Mile berkedut, sialan, benda ini mencoba membunuhku. Mau tidak berikan benda ini ke dunia Elysium dan kerajaan Dewa Sumeru. Mile Ye merasa ide ini bisa diterima. Adelina Ye hendak berbicara, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, Huff. Mile dan Adelina Ye tiba-tiba menoleh, melihat batu tiga kehidupan. Pada saat ini,
seorang gadis kecil tiba-tiba keluar dari batu. Gadis kecil itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan rambut ekor kuda, kepangannya agak panjang, sampai ke pinggul. Gadis kecil itu memiliki wajah yang indah, tetapi matanya tajam, dia menatap Mile dengan dingin. Dengan munculnya gadis kecil ini, batu tiga kehidupan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat gadis kecil ini, kelopak mata Mile berkedut. Orang ini seharusnya adalah roh dari batu tiga kehidupan. Adelina Ye menatap gadis kecil itu tanpa bicara. Dia tidak takut dengan gadis kecil ini, tapi dia takut gadis kecil ini bertindak sembrono, dan sangat takut gadis kecil ini memancing dunia bawah kemari. Bersambung.